Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang materi persamaan nilai lancar yang telah didiskusikan oleh kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Zaki Ikhwan, terus yang kedua ada Rifa Yohandes, dan yang ketiga ada Yuda Pratama. Sekarang langsung saja kita masuk ke materinya, di mana yaitu ada latar belakangnya. Ini adalah sistem persamaan nonlinear adalah persamaan yang terdiri dari satu atau lebih persamaan nonlinear. Sistem persamaan ini merupakan permasalahan dasar matematika yang banyak dijumpai di berbagai ilmu alam seperti fisika, kimia, komputasi mesin, dan lainnya. Seperti persamaan nonlinear sangat sulit untuk diselesaikan. Ada rumusan masalah juga yang telah kami angkat, yaitu dalam menyelesaikan persamaan nonlinear, pertanyaan utama adalah bagaimana menerapkan metode Navier-Stokes dan metode bagi dua secara efisien. Metode Navier-Stokes memanfaatkan pendekatan turunan pertama untuk mendekati nilai akar persamaan, sementara metode bagi dua membagi interval pencarian menjadi dua, dan bagian yang menyempitkannya hingga mendapatkan nilai akar yang diinginkan. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan kedua metode ini untuk menemukan akar persamaan nonlinear dengan lebih cepat dan akurat. Tujuan dari permasalahan ini adalah mencari cara yang efisien dan akurat untuk menemukan akar dari persamaan nonlinear menggunakan metode Navier-Stokes dan metode bagi dua. Dengan demikian, kita dapat memperoleh solusi yang tepat dalam waktu yang lebih singkat serta mengoptimalkan proses penyelesaian masalah matematika yang melibatkan persamaan nonlinear. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka yang kedua, yaitu 2.1 ada Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari fungsi secara interaktif. Metode ini memanfaatkan pendekatan linear dari fungsi pada titik tertentu untuk mendekati akar sebenarnya. Langkah-langkah dalam metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada definisi fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan titik awal x0 sebagai tebakan awal. Nah, yang ketiga ada hitung turunan pertama dari fungsi fx, yaitu fx, f dalam kurung x. Gunakan rumus iterasi metode Newton-Raphson, yang dimana x dalam kurung n tambah 1 sama dengan x dalam kurung n dikurang f buka kurung x buka kurung n tutup kurung atau f buka kurung x dalam kurung n tutup kurung. Nah, yang kelima tuh iterasi ini dilakukan hingga nilai fx mendekati 0 atau hingga mencapai toleransi error yang ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada metode bisection. 2.2 itu metode bisection. Metode bisection adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi secara iteratif dan membagi interval pencarian menjadi dua bagian dan memilih interval nama yang mengandung akar. Langkah-langkah dalam bentuk bisection meliputi penentuan interval awal yang mengandung akar, perhitungan nilai tengah dari interval evaluasi ini, fungsi pada titik tengah, penentuan interval baru berdasarkan tanda fungsi pada ujung interval, dan iterasi hingga nilai fungsi mendekati 0 atau mencapai toleransi error yang ditentukan. Nah, metode bisection ini memiliki kelebihan, yaitu dalam kestabilan konvergensi dan kehandalan dalam menemukan akar pada fungsi yang kontinu dan berubah tanda interval pencarian meskipun memerlukan lebih banyak iterasi dibandingkan dengan metode lainnya seperti Newton-Raphson. Metode bisection tetap memberikan hasil yang akurat dengan kestabilan konvergensi yang baik. Nah, metode bisection dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Itu yang pertama, tentukan interval awal A dan B yang mengandung akar dari fungsi. Yang kedua, hitunglah nilai C dari interval A dan B. 3. Evaluasi nilai fungsi f dalam kurung C pada titik tengah C.
Yang keempat, tentukan interval baru A dan C atau C dan B berdasarkan tanda dari F dalam kurung A dan F dalam kurung C atau F dalam kurung C dan F dalam kurung B. Ulangi langkah 2 sampai 4 tadi hingga nilai F dan C mendekati 0 atau hingga mencapai toleransi error yang ditentukan. Implementasi metode bisection dapat memberikan hasil yang akurat dengan kestabilan konvergensi yang baik, meskipun memerlukan lebih banyak iterasi dibandingkan dengan metode lainnya seperti metode Repson. Nah, di 2.3 tuh ada penerapan metode Newton-Raphson dan metode bagi dua untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Metode Newton-Raphson dan metode bagi dua adalah dua metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Metode Newton-Raphson digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi dengan pendekatan iteratif. Langkah-langkah dalam penerapan metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisikan fungsi f dalam kurung x yang akan dicari akarnya. Terus tentukan titik awal x0 sebagai tebakan awal. Hitunglah turunan pertama dari fungsi f atau x. Gunakan rumus iterasi metode Newton-Raphson. Iterasi dilakukan hingga f dalam kurung x mendekati 0 hingga mencapai nilai toleransi ditentukan. Nah, sementara itu untuk metode bagi dua seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu yang pertama ada tentukan interval awal A dan B yang mengandung akar dari fungsi f dan kurung x. Dua, hitunglah nilai tengah C dari interval A dan B. Terus yang ketiga ada evaluasi f dalam kurung A, f dalam kurung B, dan f dalam kurung C untuk menentukan di mana letak akar berbeda. Nah, yang keempat ada perbarui interval A dan B berdasarkan letak akar sehingga interval tersebut semakin menyempit. Nah, yang kelima adalah iterasi dilakukan hingga interval A dan B mencapai toleransi error yang ditentukan. Kedua metode ini dapat diterapkan dengan baik konteks persamaan terbuka maupun tertutup. Persamaan terbuka adalah persamaan yang belum diketahui akar-akarnya, sedangkan persamaan tertutup itu adalah persamaan yang sudah diketahui akar-akarnya, namun perlu dilakukan verifikasi atau perhitungan lebih lanjut dalam konteks persamaan terbuka. Kedua metode ini dapat digunakan untuk mencari akar dari satu fungsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rifawan Destagalung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 3 yaitu hasil dan pembahasan di mana yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya Jaki itu persamaan yang kami gunakan yang pertama adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Yang kami kerjakan menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah metode tertutup, metode bagi dua ataupun bisection method. Nah, jadi yang pertama itu sudah kita siapkan persamaannya dengan selang yang kami gunakan adalah 1 dan 2. Dan juga batas toleransinya itu 0,001. Nah, jadi perlu kita tahu kalau misalnya kita mencari persamaannya itu dengan metode bagi dua, kita harus tahu dulu karena dia ada persyaratannya. Di mana FA kali FB kecil sama 0. Dan dia harus kecil sama 0 di mana kami menggunakan uh, tadi yang A-nya itu 1 dan B-nya itu 2. Langsung saja kemasukan ke dalam persamaannya. FA sama dengan F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Dan nilai FB-nya itu F2 dikali sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 8 kurang 2 kurang 1 yang menghasilkan 5. Sehingga FA dikali FB-nya itu negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5 yang merupakan kecil daripada 0. Nah, jadi kita bisa mencari akar persamaan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita bisa menggunakan rumus manual ataupun dengan kode pemrograman bahasa pemrograman Python untuk mendapatkan tabel. Nah, jadi kita akan membandingkan tabel manual yang sudah ada yang saya cari dan juga uh, pada bahasa Python yang sudah saya buat juga. Nah, ini adalah programnya di mana itu ada mengimpor modulnya, ada matplotlib dan juga numpy dengan mendefinisikan fungsi fx yaitu x pangkat 3 dikurang x dikurang 1 dengan menuliskannya x bintang-bintang 3 dikurang 1 bintang x dikurang 1. Nah, lalu mendefinisikan fungsi metode bagi dua yaitu def bisection underscore method
A, B, tol, titik 2. Nah, ini jadi jika nilai FA dikali FB yang sudah saya jelaskan tadi adalah positif, interval tidak valid. Atau mencetak dengan interval ini tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kita harus tahu dulu syaratnya. Nah, jika interval valid, akan dilanjutkan dengan instalasi list untuk menyimpan iterasi. Jadi yang akan tercetak adalah menghitung nilai FA, FB, dan FC. Lalu menyimpan nilai iterasi tersebut dan menentukan interval awal dan toleransi. Nah, di sini kami menggunakan A-nya 1 dan B-nya 2 dengan toleransi 0,001. Lalu dipanggil fungsinya dan jika akar ditemukan akan dilanjutkan. Jadi akar akan berhenti pada iterasi contohnya di sini adalah iterasi ke 13 dengan nilai error 0,00112203. Nah, itu akan mendekati dengan nilai toleransinya 0,001. Nah, jadi sini sudah ada 13 iterasi. Jadi di sini ada A, B, C, F, A, F, B, F, C, dan error. Nah, jadi sama juga dengan nilai manual yang sudah saya lakukan. Yang dimana tahapan pertama yaitu menentukan nilai C yang A tambah B bagi 2. Yang hasilnya 1,5 dan juga dimasukkan ke dalam fungsinya. Jadi X-nya itu 1,5. Kita buat C1 sama dengan X. Jadi 1,5 pangkat 3 dikurang 1,5 dikurang 1 yang akan menghasilkan 0,875. Nah, ini 0,875 FC-nya. FC pada iterasi pertama dan juga FC pada iterasi pertama di sini adalah 0,875. Nah, sama hitungannya. Dan yang kedua di sini FC-nya 0,296875 dan juga C-nya 1,25. Kita akan buktikan dengan persamaannya. Jadi C2-nya itu adalah A tambah B dibagi 2. 1 tambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 2,5 bagi 2 sama dengan 1,25. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan selang baru, yang dimana FA kali FC kecil sama dengan 0. Maka AC, yang dimana A sama dengan 1 dan C 1,25. 1,5 yang sudah kita dapat gitu. Jadi begitu juga dengan C2 yaitu negatif 0,296875. Nah, sama juga dengan persamaan FC-nya, hasil dari FC yang ada pada Python outputnya, dan C-nya 1,25. C-nya adalah 1,25 untuk iterasi kedua. Nah, untuk iterasi ketiga adalah 1,375. Sama juga, caranya juga tetap sama. Untuk menentukan nilai selang barunya yaitu FA kali FC. Jika dia besar maka CB, dan jika dia kecil daripada 0, dia akan AC. Nah, untuk menghitung nilai errornya itu adalah B1 kurang A1 seperti ini. Nah, ini dia juga bakalan sama jadinya, teman-teman. Oke, mungkin itu pada persamaan pertama untuk metode bagi dua ataupun bisection method. Oke, selanjutnya itu adalah metode terbuka ataupun menggunakan metode Newton-Raphson, yang dimana persamaan pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita menggunakan turunannya yaitu 3x kuadrat dikurang 1. Nah, jadi pada metode terbuka itu menggunakan tebakan awal, yang dimana tebakan awalnya itu adalah 1. Nah, ini merupakan fxn sama dengan 0 dan ini itu delta x kecil atau sama dengan sigmanya, yang dimana sigma toleransinya itu 0,0001. Nah, ini tabel hitungan manual, yang dimana iterasi ke 0 itu pasti menggunakan nilai 1 dengan tebakan awalnya, lalu masuk ke nilai fx, yang dimana x pada persamaan ini kita ganti dengan nilai tebakan awal 1 yang akan menghasilkan negatif 1, dan begitu juga dengan turunan pada fx yang ini kita menggunakan x sama dengan 1 akan menghasilkan 2. Nah, begitu juga dengan sampai ke iterasi 3. Jadi pada tabel perhitungan manual untuk metode terbuka, metode Newton-Raphson itu kami mendapatkan sampai ke iterasi ketiga. Nah, kode pemrograman menggunakan bahasa Python, di mana
eh, pemrograman ini menggunakan pengimporan modul NumPy dan modul Matplotlib. Nah, mendefinisikan fungsi fx dan juga turunan fungsi fx, dimana kami menggunakan nilai awalnya itu yaitu 1 dan toleransi 0,001. Jadi untuk bagian interaction sini yaitu mengumpulkan hasil iterasinya. Jadi di sini iterasi yang akan dimulai dari iterasi pertama tebakan awal sampai dia habis mendekati nilai toleransi pada nilai errornya yaitu 0,0482. Nah, itu sama juga pada hasil ataupun output pada program Python ini dengan hasil perhitungan manual kami sampai iterasi ketiga, dan begitu juga dengan hasil dari Python ini. Nah, ini merupakan grafik pada nilai X pada setiap iterasi Newtonnya, Newton-Raphson. Dapat dilihat seperti ini grafiknya. Nah, jadi untuk persamaan ini itu menggunakan dua metode. Yang tadi adalah yang kedua itu ada Newton-Raphson, dan yang pertama tadi ada menggunakan metode bagi dua ataupun bisection method. Nah, untuk perbandingan relatif ataupun ketepatan pada kedua metode ini sama-sama tepat, tapi menurut saya yang dapat cepat itu adalah metode Newton-Raphson ini, karena dia sampai ke iterasi ketiga dia sudah mendapatkan nilainya dengan nilai akhir-akarnya itu 1,324718 sampai 3 iterasi ketiga. Sedangkan untuk metode bisection itu sampai iterasi ke 13 dengan 1,324768. Nah, itu bakalan sama juga, tapi menurut saya lebih enakan ataupun menggunakan pada metode Newton-Raphson. Dia sampai ke iterasi ketiga sudah dapat nilai akarnya. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wandes. Yang selanjutnya ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini kami menggunakan persamaan fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X dikurang 2. Dengan metode tertutupnya kami menggunakan metode bagi 2, sedangkan metode terbukanya kami menggunakan menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi yang pertama ini kita tentukan akar persamaannya dulu. Yang tadi persamaannya tuh yang tadi fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X kurang 2. Dengan angka tebakan A sama dengan 1 dan B nya sama dengan 2 dengan nilai toleransi 0,00001. Selanjutnya kami itu menentukan fungsi A dan fungsi B. Di sini kami memasukkan rumus fungsi A-nya itu kan sama dengan 1. Jadi kami masukkan sini fungsi 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan minus 2. Dan fungsi B seperti yang tadi dimasukkan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka didapatkan fungsi A sama dengan minus 2 dan fungsi B sama dengan 0. Setelah mencari nilai fungsi A dan fungsi B, selanjutnya kita mencari nilai dari C1 menggunakan persamaan C1 sama dengan A1 ditambah B1 dibagi 2 dan mendapatkan hasil 1,5. Setelah memasukkan setelah mendapatkan nilai C1 tadi, selanjutnya kita masukkan nilai C1 tersebut ke dalam fungsi C1 sama dengan fungsi 1,5. Jadi dimasukkan ke fungsi yang di atas ini. Jadi 1,5 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1,5 pangkat 2 ditambah 1,5 dikurang 2 dan mendapatkan hasil minus 1,625. Selanjutnya sama dengan persamaan C1 tadi, sama dengan yang C1 tadi,
kita masukkan rumus A2 tambah B2 dibagi 2 dan mendapatkan hasil 1,75. Dan selanjutnya kita masukkan nilai C2 ke dalam fungsi dan mendapatkan hasil minus 1,015625. Selanjutnya kita mencari nilai C3 menggunakan rumus yang tadi dan mendapatkan hasil 1,875, lalu dimasukkan ke dalam fungsi dan mendapatkan hasil minus 0,564453,125. Oke, berikut ini adalah tabel perhitungan manual yang sudah kami cari. Yang pertama ini adalah fungsi metode bisection atau bagi dua, dan yang di bawah ini adalah metode Newton-Raphson. Dan berikut ini juga merupakan pemrograman yang kami gunakan. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendapatkan output dan grafik untuk persamaan tersebut. Di sini adalah output serta grafiknya. Ini adalah outputnya dan akar persamaan 1,999,39 dan tabel grafik seperti ini. Jadi pada program ini merupakan implementasi dari metode bagi dua atau bisection untuk menemukan akar persamaan nonlinear dari fungsi x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah x dikurang 2. Berikut adalah penjelasan program ini. Pertama, fungsi x ini didefinisikan terlebih dahulu, yang merupakan fungsi yang akan dicari akarnya. Fungsi bisection method A didefinisikan untuk melakukan metode bagi dua. Fungsi ini menerima 3 parameter. Yang pertama itu A dan B sebagai interval awal dan toleransi sebagai toleransi atau batasan kesalahan yang diizinkan. Program memulai dan memeriksa apakah interval awal A dan B ini memenuhi kriteria metode bagi dua. Jika perkalian FA dan FB lebih besar dari 0, maka interval tersebut tidak memenuhi syarat dan program akan mencetak pesan kesalahan. Jika interval memenuhi syarat, proses iterasi dimulai. Iterasi dilakukan hingga panjang interval D dikurang A bagi 2, kurang dari toleransi yang ditentukan. Pada setiap iterasi, nilai C dari toleransi interval A dan B dihitung, kemudian nilai fungsi pada titik C juga dihitung. Selama iterasi, informasi terkait iterasi seperti nilai A, B, C, FA, FB, FC, dan kesalahan juga disimpan dalam sebuah daftar yang disebut dengan iterasi. Setelah iterasi selesai, program akan mencetak nilai persamaan yang ditemukan beserta informasi tertera yang disimpan. Program ini juga menyesuaikan proses iterasi dan konversi ke akar persamaan menggunakan matplotlib. Grafik menampilkan fungsi X bersama dengan titik-titik iterasi dan akar persamaan yang ditemukan. Melalui grafik, pengguna dapat memahami bagaimana proses iterasi pada metode bagi dua dan berlangsung dan bagaimana konfigurasi dilakukan menuju akar persamaan yang diinginkan. Oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, materi tersebut membahas metode numerik yang umum digunakan dalam menyelesaikan persamaan nonlinear, yaitu metode Newton-Raphson dan metode bagi dua. Metode Newton-Raphson menggunakan pendekatan iteratif berdasarkan turunan pertama dari fungsi untuk mendekati akar persamaan, sementara metode bagi dua pembagi interval pencarian menjadi 2 bagian dan menentukan di mana tanda dari fungsi berubah di dalam interval tersebut. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Metode Newton-Raphson cenderung lebih cepat konvergensi jika titik awal yang dipilih cukup dekat dengan akar yang sebenarnya, namun sensitif terhadap pemilihan titik awal yang kurang tepat. Di sisi lain, metode bagi dua memiliki kestabilan konvergensi yang baik dan cocok untuk fungsi yang kontinu serta berubah tanda di interval pencarian. Meskipun memerlukan lebih banyak iterasi, penerapan keduanya dalam menyelesaikan persamaan nonlinear memerlukan pemahaman yang baik tentang sifat-sifat fungsi yang diteliti serta kebutuhan yang akan akurasi dan efisien dalam penyelesaian masalah matematika. Dengan penerapan yang tepat, kedua metode ini dapat memberikan solusi yang akurat dan efisien untuk berbagai masalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, mungkin sekian saja pemaparan materi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.